Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mawuntu dalam Renungan Pagi ke 2140 hari Renungan Pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan, dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa. Minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, kami sangat membutuhkan kebenaran firman-Mu sebagai makanan tubuh, jiwa, dan roh kami. Puaskan kami, kenyangkan kami dengan firman-Mu ini, agar kami kuat menghadapi kerasnya kehidupan ini dan keluar menjadi pemenang. Jadikan kami terang Tuhan, sehingga kami betul-betul jadi pelaku-pelaku firman. Dimanapun kami berada, nama Tuhan dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita, Amsal 14 ayat 17. Demikian firman Tuhan. Siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Sekali lagi, siapa lekas naik darah berlaku bodoh, tetapi orang yang bijaksana bersabar. Amin. Haleluya. Hari ini kita mau belajar, saudara, tentang orang bodoh dan orang yang bijaksana. Siapa orang bodoh yang dimaksud firman Tuhan ini? Orang bodoh, orang yang lekas marah, orang yang cepat emosi, itu orang bodoh. Saudara, kalau kita mau mengenali orang ini bijaksana atau orang itu orang bodoh, dari mana saudara? Dari karakternya, dari sifatnya. Kalau dia suka marah-marah, ini orang bodoh. Makanya orang yang cepat marah, ketika dia mengambil satu keputusan, cenderung salah. Makanya firman Tuhan ini jelas berkata, orang yang lekas naik darah berlaku bodoh. Saudara, kebodohan-kebodohan yang saya akan ungkapkan di sini menjadi satu pelajaran buat kita, supaya kita jangan jadi orang bodoh, tetapi jadi orang yang bijaksana. Amin. Menurut medis, orang yang lekas marah akan menyebabkan banyak sakit penyakit. Baik itu sakit liver, hati, darah tinggi. Lama-lama apa saudara? Karena darah tinggi tidak turun-turun karena cepat emosi, cepat marah. Akhirnya apa? Stroke. Dan berakhir dengan kematian. Saudara dengar ini baik-baik. Kalau saudara mati dalam kondisi seperti itu, saudara orang bodoh. Makanya saudara yang dikasihi Tuhan, jaga hati kita supaya tidak mudah naik darah, supaya tidak cepat emosi, supaya tidak cepat marah, karena itu merugikan diri kita sendiri. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara orang yang lekas marah, cepat emosi, dengar firman Tuhan ini, bertobat. Amin. Karena apa saudara? Karena dari firman Tuhan ini kita belajar, kita mengenal orang itu orang bodoh dan orang bijaksana. Orang yang bodoh, firman Tuhan dikatakan orang yang lekas marah. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Kalau saudara senggol bacok, sumbu pendek, bertobat. Karena itu akan membuat banyak sekali kebodohan yang akan saudara alami. Saya kasih contoh, orang-orang dalam Alkitab yang pernah melakukan hal-hal yang bodoh. Yang pertama, Kain. Kain marah ketika Kain melihat persembahannya ditolak, sedangkan persembahan adiknya, Habel, diterima Tuhan. Kain karena dia marah, emosi, akhirnya apa? Dia membunuh adiknya sendiri. Karena dia membunuh adiknya sendiri, akibatnya keturunan Kain ditolak oleh Tuhan. Dan Tuhan melahirkan keturunan baru dari Adam dan Hawa, yaitu Set. Bukan Kain yang meneruskan keturunan Adam dan Hawa, tetapi Set.
Artinya apa saudara? Karena kebodohan Kain, dia ditolak. Bukan hanya Kain, tetapi keturunannya ditolak oleh Tuhan. Jangan sampai karena kebodohan saudara, akhirnya saudara ditolak oleh Tuhan. Makanya saudara, jangan berlaku bodoh, jangan cepat emosi. Karena itu akan membuat saudara sendiri akan ditolak oleh Tuhan. Tuhan gak suka dengan orang-orang yang sumbu pendek, yang cepat emosi, bertobat. Yang kedua, contoh dalam Alkitab, Firaun. Firaun ini adalah raja Mesir yang hidup di masa-masa Nabi Musa. Dan dia menolak dengan keras bangsa Israel untuk keluar dari negerinya. Dia menolak bangsa Israel untuk beribadah kepada Allah Abraham, Ishak, dan Yakub. Karena penolakannya itu, akhirnya apa? Tuhan mendatangkan tulah di Mesir. Saudara, uniknya, ada satu daerah yaitu Goshen di Mesir yang tidak ditimpa tulah. Kenapa? Karena di sana ada umat Tuhan, yaitu bangsa Israel tinggal di Mesir, yaitu tempatnya bernama Goshen. Saudara, Firaun sangat-sangat benci, sangat-sangat marah kepada bangsa Israel, sehingga dia tidak mengizinkan bangsa Israel untuk pergi beribadah, apalagi keluar dari tanah Mesir. Saudara, karena kekerasan hati Firaun, Mesir ditimpa tulah. Saudara, saya tahu ada banyak orang ya memiliki roh Firaun yang melarang saudaranya, anaknya, pasangannya untuk pergi beribadah kepada Tuhan. Saudara, dengar firman Tuhan ini. Izinkan pasanganmu atau anak-anakmu, saudaramu untuk beribadah kepada Tuhan. Kalau tidak, saudara sendiri yang akan kena tulah. Mesir ditulah karena Firaun marah, mengeraskan hati, menolak umat Tuhan untuk pergi beribadah. Hati-hati, saudara, jangan sampai ada roh Firaun ada pada saudara. Dan akhirnya yang akan ditimpakan tulah yaitu saudara sendiri. Jadi bertobat, saudara. Yang ketiga, saudara, contoh dalam Alkitab, Miriam. Dalam Bilangan pasal 12 di sana menceritakan bahwa Miriam dan Harun ini cemburu kepada Musa. Karena bangsa Israel ini hanya mendengarkan apa kata Musa. Sehingga Miriam protes. Dan dia berkata kepada bangsa Israel bahwa yang menyampaikan firman Tuhan itu bukan hanya Musa. Tuhan bisa memakai Miriam karena dia memberontak kepada otoritas. Apa yang terjadi kepada Miriam? Miriam menderita sakit kusta. Dia akhirnya dikucilkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Kalau saudara memberontak, marah kepada pemimpin saudara, saudara sendiri akan menderita sakit. Dari kasus Miriam ini kita dapat melihat itu akibat dia melawan Tuhan dan melawan otoritas yang di atasnya, yaitu Musa, yang tidak lain, tidak bukan adalah adiknya sendiri. Dia mungkin merasa, oh saya kakak loh, dia harus dengarkan suara kakaknya. Saudara, hati-hati. Saudara, jangan sampai saudara ada roh Miriam dalam diri saudara. Yang terjadi pada saat itu kan, Miriam memang kakak, tetapi yang dipakai Tuhan untuk menjadi penyambung lidah Tuhan itu adalah Musa. Jadi yang harus didengarkan Musa, bukan Harun, bukan Miriam. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, karena cemburu, karena sakit hati, karena ingin dihormati, dihargai, Miriam marah. Akhirnya apa? Miriam menderita sakit kusta. Contoh yang keempat dalam Alkitab, Saul. Karena Saul tidak sabar menunggu kedatangan Samuel, sedangkan Israel sudah terdesak diserang oleh Filistin. 7 hari dijanjikan Samuel bahwa
Samuel akan datang dan memberikan korban kepada Tuhan supaya Tuhan tolong bangsa Israel. Tapi karena sudah terhimpit, terdesak, Saul emosi dan melakukan ritual yang harusnya tidak dia lakukan. Ritual itu hanya bisa dilakukan oleh imam. Tapi karena dia marah, Samuel belum datang, Raja Saul melakukan satu kesalahan, satu kebodohan. Karena kebodohannya itu, Raja Saul kemudian ditolak Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa yang dilakukan Saul itu tidak benar. Jangan sampai saudara mengambil posisi yang tidak seharusnya saudara kerjakan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada banyak orang melanggar porsinya. Ini jadi masalah. Memang mungkin dapat berjalan dengan lancar ritual yang dilakukan oleh Saul, tapi akibatnya ritualnya itu tidak diterima Tuhan. Dia justru ditolak, dilengserkan. Saudara, dia masih sebagai Raja Israel, tetapi Tuhan suruh Samuel cari pengganti. Itu kan menyakitkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan sampai kita ditolak oleh Tuhan sama seperti Saul. Karena apa? Karena emosi kepada hamba Tuhan. Jangan. Saudara akan ditolak, saudara. Dan saudara akan menderita. Saudara tidak akan dianggap, tidak akan diakui, saudara. Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Makanya jangan cepat emosi, jangan cepat marah, bertobat. Karena ketika saudara emosi, cepat marah, saudara berlaku bodoh, akan bertindak hal-hal yang bodoh. Makanya bertobat. Saudara, contoh di Alkitab dalam Perjanjian Baru siapa? Petrus. Petrus pernah berkata kepada Tuhan Yesus ketika Tuhan Yesus memberikan kata-kata terakhir kepada murid-muridnya, di mana iman mereka akan tergoncang karena Tuhan Yesus akan menderita dan mati di atas kayu salib. Petrus bilang apa? Biarpun mereka semua tergoncang imannya karena Engkau, aku sekali-kali tidak. Apa kata Tuhan Yesus? Tuhan Yesus berkata, sesungguhnya malam ini sebelum ayam berkokok, Engkau telah menyangkal aku 3 kali. Petrus, waktu Yesus ditangkap, dia sempat emosi, dia sempat marah, dia melakukan hal yang bodoh. Dia mengambil pedang dan memotong telinga hamba imam besar sampai putus. Saudara, ketika Yesus ditangkap, murid-murid semua kocar-kacir. Petrus masih mengawal Yesus, masih mengikut Yesus pada saat itu. Orang-orang kemudian mengenal Simon Petrus. Bukankah dia ini salah satu daripada mereka? Bukankah dia ini murid dari Yesus? Dan Petrus menyangkal Yesus 3 kali sebelum ayam berkokok. Tergenapi, saudara. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dari firman Tuhan ini kita dapat melihat bahwa orang yang cepat emosi, cepat marah, itu pasti akan dipermalukan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada juga cerita tentang Malin Kundang. Saudara, saya melihat dalam cerita Malin Kundang, memang betul Malin Kundang ini orang yang durhaka kepada orang tuanya. Tapi pada akhirnya ibunya juga pasti menyesal dengan apa yang dia sudah ucapkan. Karena dia marah kepada anaknya, akhirnya dia mengutuk anaknya jadi batu. Saya percaya ketika itu terjadi, ibunya pasti menangis, pasti sangat terpukul, pasti sangat sedih. Karena dia pikir tidak mungkin akan terjadi seperti itu. Tapi saudara yang dikasihi Tuhan, dari cerita itu kita dapat melihat Malin Kundang menjadi batu. Saya percaya ibunya pasti menangis sedih, menyesal dengan apa yang dia sudah ucapkan. Saudara yang dikasihi Tuhan, kita kembali lagi dalam nats firman Tuhan hari ini. Siapa lekas naik darah, berlaku bodoh.
Tetapi orang yang bijaksana bersabar. Haleluya. Tadi kita sudah belajar orang-orang yang berlaku bodoh. Sekarang kita belajar untuk menjadi orang yang bijaksana. Orang yang bijaksana bersabar. Amin. Haleluya. Orang mengatakan sabar itu adalah tingkat ilmu yang paling tinggi. Haleluya. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau menjadi orang yang bijaksana, sabar. Saya mencatat ada 3 yang harus kita miliki dalam kehidupan kita. Yang pertama, sabar menunggu waktu Tuhan. Amin. Jangan tergesa-gesa, saudara. Jangan paksa Tuhan untuk memberkati kita hari ini. Jangan. Saya percaya saudara ada waktu Tuhan. Amin. Saya percaya saudara waktu Tuhan itu pasti yang paling terbaik buat kita. Saudara, semenjak saya membuka satu pelayanan yang Tuhan percayakan untuk saya gembalakan hari ini sampai hari ini, sudah tahun ini 18 tahun. Bulan Oktober nanti 18 tahun. Dari sejak kami buka pelayanan, kerinduan kami untuk dapat memiliki tanah, tidak sewa, tidak kontrak, tetapi membeli. Saudara, beberapa tahun, sudah 18 tahun kami doakan, tapi belum Tuhan jawab. Tapi kami yakin dan percaya, waktu Tuhan pasti yang terbaik. Amin. Sabar. Kami tidak memaksa Tuhan, berikan hari ini. Tidak. Kami percaya waktu Tuhan itu pasti yang terbaik. Karena mungkin bagi kami pikirannya hanya sebidang tanah, tetapi saya percaya Tuhan merencanakan memberikan melebihi dari apa yang kami pikirkan, rindukan, mimpikan selama ini. Makanya firman Tuhan ini meneguhkan saya, sabar menunggu waktu Tuhan. Haleluya. Yang kedua, orang yang bijaksana, dia sabar pada proses Tuhan. Amin. Jadi kalau saudara mengalami satu persoalan, pergumulan, saudara, Tuhan sedang memproses saudara. Saudara harus sabar. Bapak-bapak, ya sebagai suami, kalau Tuhan memberikan istrimu bawel, cerewet, sabar. Amin. Ibu-ibu juga istri, dengar ini baik-baik. Mungkin tingkah laku suamimu ya seperti itu, tidak tahu menaruh handuk, dia selalu taruh di tempat tidur. Tidak usah emosi, karena emosi itu, marah itu hanya membuat satu tindakan-tindakan yang bodoh. Saudara yang dikasihi Tuhan, beberapa waktu yang lalu saya mendengar orang ya hanya karena masalah sepele bercerai. Hanya karena masalah sepele. Mereka melakukan hal-hal yang bodoh. Ada yang komplain karena suaminya atau istrinya mengambil odol pencet dari tengah, seharusnya dari belakang. Saudara, itu bisa jadi masalah. Ada istri yang komplain, akhirnya bercerai karena suaminya suka kentut di depan istrinya. Saudara, hanya masalah-masalah sepele seperti itu berakhir di meja hijau. Padahal cuma masalah kecil. Saudara, kalau kita sabar, saudara, pasti di dalam kehidupan kita tidak akan melakukan hal-hal yang bodoh. Amin. Karena orang yang bijaksana dia sabar. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, sabar pada proses Tuhan. Tuhan kadang-kala memproses kita dari orang-orang yang ada di sekitar kita, baik suami, baik istri kita, anak-anak kita, orang tua kita, orang-orang dalam pelayanan, di luar pelayanan. Tuhan memproses kita di sana, makanya kita sabar, jangan emosi. Ya, jangan terganggu hatimu hanya karena ada orang yang menekan saudara, memfitnah saudara. Sabar. Amin. Saya percaya saudara, melalui mereka Tuhan sedang memproses kita menjadi semakin dimuliakan. Haleluya. Yang ketiga saudara, orang yang bijaksana sabar dalam menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Haleluya. Bapak ibu saudara yang dikasihi Tuhan, jangan cepat emosi, jangan cepat naik darah, karena itu hanya melakukan hal-hal yang bodoh.
tapi jadilah orang-orang yang bijaksana, yang sabar. Sabar tunggu waktu Tuhan, sabar proses Tuhan, sabar dalam menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kita. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga sudah berbicara kepada kami. Ampuni kami jikalau seringkali kami melakukan hal-hal yang bodoh, tapi ajar terus kami supaya menjadi orang yang bijaksana, yang selalu bersabar. Sabar dalam menunggu waktu Tuhan, sabar pada proses Tuhan, sabar dalam menghadapi orang-orang yang ada di sekitar kami. Hamba berdoa dalam nama Tuhan Yesus, biar Tuhan melawat semua pendengar dimanapun mereka berada, sehingga mereka menjadi pelaku-pelaku firman, menjadi orang-orang yang bijaksana. Berkati baik dalam usaha, dalam pekerjaan, di dalam pelayanan mereka. Tuhan buat mereka beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan. Hibur mereka yang berduka cita dan berkati mereka yang hari ini berulang tahun. Tuhan Yesus memberkati. Hamba berdoa, biarlah berkat Tuhan dari surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawuntu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.